Kita akan siap untuk bersaat teduh bersama ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Di sana dikatakan demikian. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah diutusnya dan dikasihinya. Diutusnya dan dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kita ini adalah utusan-utusan Allah? Sejak kapan kita menjadi utusan-utusan Allah? Yaitu sejak kita percaya, sejak kita dibaptis, sejak kita disidi, kita menyadari bahwa kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita adalah hamba Allah yang menjadi utusan di tengah-tengah dunia ini. Enak gak ya menjadi utusan Tuhan? Bangga mestinya. Tetapi masalah enak gak enaknya ya kita belajar dari berbagai macam tokoh di dalam Alkitab. Seperti Musa pada teks kita, atau Paulus, Petrus. Ada banyak ketidakenakan secara manusia. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan selalu hadir. Diutus di mana? Ya masing-masing kita punya panggilan yang berbeda. Kalau Anda masih studi, diutus di kampus. Karena di kampuslah waktu Anda terbanyak mungkin gitu ya, bersama kawan-kawan. Kalau Anda sudah bekerja, diutus di kantor saudara, diutus di masyarakat di mana Anda tinggal, diutus di gereja di mana orang gereja belum tentu dinyatakan sebagai orang yang seluruhnya sudah mau mendengar akan Injil Tuhan. Karena kita tahu ada pemahaman invisible church ya, di mana ada orang-orang yang domba sejati, tetapi ada juga yang belum ya. Oleh karena itu kita juga diutus di gerejanya supaya kita memberitakan kabar baik. Saudara dikasih Tuhan, tadi kan pertanyaannya enak gak diutus? Yang jelas bukan enak dan tidak enak. Yang jelas kita adalah orang-orang yang diangkat Tuhan menjadi kawan sekerja, dan itu membanggakan. Masalah enak dan tidak enaknya bagaimana kita menyikapi. Kalau kita bangga bahwa kita ini teman sekerja Allah, maka semua kita lalui dengan kasih kita kepada Tuhan. Musa juga merasa tidak nyaman diutus kepada bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terkenal kebebalannya. Oleh karena itu dia mohon, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan utus, jangan biarkan aku pergi. Bahkan di bagian ini dia meminta supaya dia bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi apakah dikabulkan? Nah, di sini kita juga belajar ya. Tidak seluruh doa kita dikabulkan, seluruh keinginan kita ya. Tetapi Tuhan punya cara bagaimana dia memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa sebagai orang yang diutus. Tapi yang jelas di dalam bagian teks kita dikatakan engkau dikasihi. Di teks kita ini juga dikatakan engkau ku kenal. Wah, dikenal Tuhan. Agustina di antara ribuan atau mungkin ratusan ribu
nama yang sama tapi dikenal dengan nama saya secara pribadi, itu artinya protek Allah terjadi atas diri saya, yaitu Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi kita. Tuhan katakan kepada Musa, dia dikenal, dia dikasihi, dan dia mendapat kasih karunia. Oleh karena itu dia tidak perlu takut diutus, sekalipun dia tidak melihat kemuliaan Allah secara langsung. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu cara untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa dia hadir di tengah-tengah Musa. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita adalah coba renungkan kembali. Apakah Anda dan saya masih tetap sadar bahwa kita ini orang-orang yang diutusnya? Yang kedua, kita mempunyai tantangan yang besar ketika kita diutus di tengah dunia ini, baik di tengah masyarakat, gereja, keluarga besar kita, atau di tengah kampus. Pasti ada beban yang berat, tetapi di sana ada kasih karunia Allah. Di sana kita dikenal, oleh karena itu kita dilindungi. Di sana kita mendapatkan akan pertolongan kasih Tuhan kepada kita. Itu lebih dari cukup. Oleh karena itu tidak perlu takut. Sadar ya, kita utusan. Mari kita melaksanakan dan tetap setia melaksanakan sebagai utusan Tuhan, dan kita percaya Tuhan hadir selalu karena Dia sendiri yang mengutus. Dia bertanggung jawab atas hidup kita dan keselamatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajak kami menjadi utusan di tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi utusan yang setia. Kami tidak ragu bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan kasih karunia, dan Engkaulah yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadi mantap bahwa kami diutus dengan pertolongan Tuhan semata-mata. Amin. Tuhan memberkati, selamat weekend, salam sejahtera, semangat!